Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Pak Suryana Hendrawan, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Kania Alifian Gita yang akan memimpin diskusi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi perkuliahan kelima, yaitu membahas tentang pengukuran lingkungan internal perusahaan. Yang beranggotakan Eva Fajarwati, Haidar Yasumi, Esin Selina, Eriska Mei Prasidya, Kani Alivia, dan Evan Muhammad. Dan akan membahas 9 materi. Yang pertama, sifat audit internal. Yang kedua, tampilan berbasis sumber daya. Yang ketiga, marketing. Yang keempat, akuntansi atau keuangan. Yang kelima, produksi atau operasi. Yang keenam, penelitian dan pengembangan. Yang ketujuh, analisis rantai nilai. Yang kedelapan, sistem informasi manajemen. Dan yang kesembilan, matriks evaluasi faktor internal. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu proses sifat audit internal. Sifat audit internal memiliki tujuan, kelebihan dan kekurangan internal, kesempatan dan ancaman dari luar, dan pernyataan tujuan yang jelas. Kunci kelebihan internal terlihat dalam kelebihan suatu badan usaha yang tidak dapat ditandingin oleh atau ditiru oleh kompetitor. Membangun keuntungan kompetitif dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan kompetensi yang tidak dapat ditandingi oleh kompetitor lain. Prosesnya yaitu ada manajemen, pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi, dan fungsi bisnis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Baik, selanjutnya yaitu tampilan berbasis sumber daya atau resource based view. RBV menyatakan bahwa sumber daya adalah apa yang sebenarnya membantu perusahaan mengekualifikasi kelebihan yang dimiliki dan memitigasi ancaman dari luar. Faktor-faktor yang paling menentukan kondisi perusahaan adalah yaitu yang pertama physical resource, yaitu semua aset fisik yang dimiliki. Yang kedua human resource, yaitu semua pegawai, pengalaman, pengetahuan. Yang ketiga organization resource, yaitu berupa struktur perusahaan, proses perencanaan, sistem informasi, paten, merek, hak cipta, database, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya marketing. Yang pertama ada customer analysis. Contohnya yaitu survei pelanggan, informasi pelanggan, strategi pemasaran, profil pelanggan, strategi segmentasi pasar. Yang kedua ada selling product atau service. Misalnya seperti iklan, promosi, penjualan, publikasi, penjualan pribadi, kekuatan penjual, hubungan pelanggan, dan hubungan dengan distributor. Yang ketiga ada product and service planning. Contohnya seperti tes pasar, posisi merek, garansi kemasan, pilihan produk, dan kualitas produk. Selanjutnya ada pricing, yaitu penentuan harga berdasarkan konsumen, seperti penentuan harga berdasarkan pemerintah, supplier, distributor, atau harga pesaing. Selanjutnya ada distribution, misalnya pabrik dan gudang, channel distribusi, lokasi pengecer, transportasi, dan grosiran. Selanjutnya ada cost atau benefit analysis, seperti penilaian biaya, keuntungan, dan resiko.
Next. Selanjutnya ada keuangan atau akuntansi. Fungsi keuangan atau akuntansi yaitu kondisi keuangan seringkali dianggap sebagai ukuran terbaik posisi kompetitif suatu perusahaan dan daya tarik keseluruhan terhadap investor. Menentukan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan sangat penting untuk merumuskan strategi secara efektif. Menurut James Van Hom, fungsi keuangan atau akuntansi terdiri atas 3 keputusan, yaitu keputusan yang pertama keputusan investasi atau disebut juga penganggaran modal atau capital budgeting, yaitu alokasi dan realokasi modal dan sumber daya untuk proyek, produk, aset, dan divisi suatu organisasi. Yang kedua ada keputusan pembiayaan atau financing decision, yaitu menentukan struktur modal terbaik untuk perusahaan dan menguji berbagai metode yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan modal. Misalnya menerbitkan saham, menambah utang, menjual aset, atau kombinasi dari ketiganya. Yang ketiga ada keputusan dividen, yaitu menentukan jumlah dana yang ditahan pada perusahaan dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan kepada pemegang saham. Keputusan ini berkenaan dengan isu-isu seperti persentase laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen sepanjang waktu, dan pembelian kembali atau penerbitan saham. Produksi atau operasi. Fungsi produksi atau operasi suatu bisnis terdiri dari semua aktivitas yang mengubah semua input menjadi barang dan jasa. Manajemen produksi atau operasi biasanya berkaitan dengan input, transformasi, dan output yang berbeda-beda di industri dan pasar. Manajemen produksi atau operasi terdiri atas 5 fungsi atau area keputusan, yaitu proses. Contohnya, pemilihan teknologi, layout fasilitas, analisis alur proses, lokasi fasilitas. Line balancing, kontrol proses, dan analisis transportasi. Jarak antara bahan mentah ke tempat produksi terhadap pelanggan menjadi pertimbangan utama. Yang kedua, capacity. Contohnya, forecasting, perencanaan fasilitas, perencanaan keseluruhan, penjadwalan, perencanaan kapasitas, dan analisis antrian. Pemanfaatan fasilitas menjadi pertimbangan utama. Yang ketiga adalah inventory. Contohnya, mengatur level bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Khususnya mempertimbangkan apa yang harus dipesan, kapan dipesan, berapa yang dipesan, dan material yang ditangani. Selanjutnya, workforce. Contohnya, mengatur karyawan terampil dan tidak terampil, clerical, dan manajerial dengan memperhatikan desain pekerjaan dan teknik motivasi. Quality, keputusan ini dicapai dengan meyakinkan bahwa barang dan jasa yang berkualitas tinggi diproduksi dengan memperhatikan quality control, sampling, pengujian, jaminan kualitas, dan kontrol biaya. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan atau litbang internal dan eksternal distribusi biaya dalam aktivitas litbang berbeda-beda pada masing-masing perusahaan dan industri. Tetapi total biaya dan litbang umumnya tidak melebihi biaya awal produksi dan pemasaran. Adapun fungsi-fungsi penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan produk-produk baru sebelum didahului oleh pesaing. 2. Meningkatkan kualitas produk.
3. Meningkatkan proses produksi untuk mengurangi biaya. Adapun juga pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan oleh CCO menentukan alokasi anggaran Litbang adalah sebagai berikut. 1. Membiayai sebanyak mungkin proposal proyek. 2. Menggunakan metode presentasi penjualan. 3. Menganggarkan sejumlah biaya Litbang yang dikeluarkan oleh pesaing. 4. Memutuskan seberapa banyak produk baru yang sukses yang dibutuhkan dan mundur untuk memperkirakan investasi Litbang yang dibutuhkan. Bentuk dasar penelitian dan pengembangan dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut. Litbang internal di mana suatu perusahaan menjalankan sendiri Litbangnya, departemen Litbang, kontrak, atau Litbang eksternal, di mana suatu perusahaan mempekerjakan peneliti independen atau agensi independen untuk mengembangkan produk spesifik. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan dengan meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Suatu sistem informasi yang efektif harus dapat mengumpulkan, mengkodekan, menyimpan, menyatukan, dan menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan operasi dan strategis yang penting. Oke, selanjutnya adalah analisis rantai nilai atau value chain analysis. Bisnis suatu perusahaan dapat digambarkan dengan baik dengan value chain, di mana total pendapatan dikurangi dengan total biaya semua aktivitas yang dipakai untuk mengembangkan dan memasarkan produk atau jasa yang menghasilkan suatu nilai. Value chain analysis atau VCA adalah suatu proses di mana suatu perusahaan menentukan biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas organisasi, mulai dari membeli bahan baku, produksi barang, hingga memasarkannya. VCA bertujuan untuk mengidentifikasi di mana letak keuntungan dan kerugian biaya rendah di sepanjang rantai nilai, dari bahan baku hingga aktivitas pelayanan pelanggan. Lalu yang ke-10 atau materi selanjutnya adalah matriks evaluasi faktor internal atau IFE matrix. Evaluasi faktor internal atau matriks IFE digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Data dan informasi aspek internal perusahaan dapat digali dari beberapa fungsional perusahaan, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, SDM, pemasaran, sistem informasi, produksi, dan operasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.